5 cara punya rumah dengan gaji kecil. Nah, kali ini kita ingin membahas secara spesifik bagaimana cara punya rumah dengan gaji kecil, dan ada 5 tips untuk Anda. Membeli rumah pribadi tentunya merupakan impian hampir setiap orang. Tidak jarang pula kaum milenial yang mulai punya keinginan memiliki rumah di usia 20-an. Nah, tapi membeli rumah bukanlah hal yang mudah tentunya. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, mulai dari harga rumah hingga pendapatan. Meski begitu, mendapatkan rumah pribadi bukanlah hal mustahil, terutama bagi Anda yang memiliki gaji kecil dan menginginkan hunian di kota-kota besar seluruh Indonesia. Nah, bahkan kalau Anda bisa mengajukan KPR dengan gaji 5 juta saja untuk membeli rumah. Menarik bukan? Nah, berikut ini sudah kita rangkumkan beberapa cara punya rumah dengan gaji kecil yang bisa diikuti terutama bagi kamu kaum pemula. Yang pertama, alokasikan gaji bulanan. Untuk parameter hitungan, kami menggunakan gaji standar untuk fresh graduate atau setara pengalaman 1 tahun kerja. Mungkin kita supaya lebih mudah, kita estimasi 5 juta saja ya. Hal ini dikarenakan besaran gaji tersebut merujuk pada pendapatan rata-rata milenial saat ini. Cara beli rumah gaji 5 juta sepenuhnya tidak mustahil, asalkan Anda bisa mengatur keuangan semaksimal mungkin. Pastikan kamu menyisihkan sebagian gaji untuk tabungan membeli rumah, agar tidak terlalu berat nantinya. Jangan lupa untuk mencatat pengeluaran bulanan agar kamu bisa memastikan berapa persen dari gaji yang bisa disimpan. Cara punya rumah dengan gaji kecil yang bisa kamu lakukan adalah mengatur keuangan semaksimal mungkin. Bedakan antara kebutuhan pokok, darurat, tabungan, dan untuk senang-senang atau have fun. Agar lebih mudah, sebaiknya buat 2 tabungan yang berbeda sebagai alternatif bagi yang tidak bisa menahan diri untuk membelanjakan semua gaji atau income kamu. Saat ini sudah banyak aplikasi perencanaan keuangan yang bisa mengatur pemasukan dan pengeluaran secara mudah, dan jangan lupa menyisihkan gaji atau income kamu untuk kesehatan juga. Hai sahabat properti, banyak orang mengatakan bahwa terjun di bisnis properti developer adalah bisnis yang complicated, sulit, dan sangat rumit. Karena Anda harus siap menghadapi banyak sekali masalah seperti pembebasan lahan, mencari modal, membuat perencanaan, mengurus perizinan, membangun, memasarkan, mengurus utang piutang, perpajakan, legal, dan masih banyak lagi lainnya yang membuat Anda sebagai seorang pemula gemetar dan tidak percaya diri untuk memulai menjalankan bisnis ini. Tapi jangan khawatir, mengapa mesti takut? Serahkan saja kepada kami, Drusba Indonesia. Kami adalah profesional yang expert di bidang properti yang sudah berpengalaman dan sukses membangun lebih dari 14 proyek yang tersebar di banyak kota di Indonesia. Kami siap untuk mendampingi dan membantu banyak proyek pertama Anda. Kami akan mengatur semuanya, mulai dari membuat perencanaan, membangun, bahkan sampai dengan memasarkan. Anda hanya tinggal duduk dengan tenang dan melihat kami bekerja dengan profesional, dan kami akan memberikan keuntungan maksimal dari proyek yang akan dibangun. Yuk segera hubungi kami, Drusba Indonesia. Klik link di bio untuk melihat company profile kami. Yang kedua, segera lunasi hutang. Nah, buat kamu yang punya hutang, segera dilunasin ya. Karena kehidupan hedonisme memang cukup merepotkan. Karena hal tersebut dapat mengganggu usaha Anda untuk memiliki rumah. Jika kamu terlalu sering menggunakan kartu kredit untuk membeli barang-barang yang tidak perlu dan sampai mengalami kredit macet, bisa dipastikan dalam proses pengajuan KPR, status BI checking atau SLIK bisa ditolak oleh pihak bank. Alangkah baiknya untuk berhenti dan cobalah untuk menahannya, serta mulai memprioritaskan membeli barang-barang yang memang dibutuhkan saja. Nah, kalau kamu masih memiliki hutang lainnya,
mulailah untuk melunasinya sebelum kamu memutuskan untuk membeli rumah. Yang ketiga, siapkan uang DP atau down payment. Untuk membeli rumah, perkiraan pendapatan untuk gaji 5 juta, ini sekali lagi supaya lebih mudah menghitungnya ya, yang harus disisihkan adalah sekitar 20-30% dari pendapatan kamu. Jika konsisten menabung dalam kurun waktu 3-4 tahun, kamu bisa mengumpulkan uang muka sekitar 54 juta sampai dengan 72 juta untuk membayar DP rumah seharga kurang lebih 170 juta sampai 280 juta. Dalam membeli rumah pertama, minimal DP kredit di bank dan developer cukup beragam. Ada yang 5%, ada yang 10%, dan sedangkan DP untuk rumah kedua, ketiga, dan seterusnya mencapai biasanya maksimal 20%. Maka dari itu, perlu kecermatan dan momentum yang pas untuk mendapatkan DP dengan harga murah. Karena hal tersebut menjadi salah satu cara punya rumah dengan gaji yang kecil. Kabar baiknya, Sun City memiliki promo yang cukup menarik untuk pembelian rumah hunian 2 lantai di Sidoarjo. Di Mutiara City, dengan DP 0% dan cicilan ringan hanya starting 6 jutaan saja, Anda bisa mendapatkan info yang terbaik mengenai Mutiara City yang Anda bisa lihat di video berikut ini. Yang keempat, mencari program KPR yang sesuai. Jika tabungan sudah cukup dan Anda bisa mengatur keuangan dengan baik, maka sekaranglah saatnya untuk mencari program KPR yang sesuai. Saat ini ada banyak program KPR yang memberikan kamu kemudahan dalam mencicil rumah. Carilah program KPR yang sesuai dengan kebutuhan dan pastinya tidak memberatkan. Cari juga info promo dan menarik dari developer atau bank. Seperti halnya program dari Sun City yang menawarkan DP 0%, free BPHTB dan juga free biaya notaris. Nah, tidak hanya itu, program ini juga didukung oleh sejumlah bank yang memberikan banyak promo suku bunga yang menarik. KPR bunga mulai dari 4%-an. Yang kelima, survei hunian. Apabila tabungan sudah cukup, cara punya rumah dengan gaji kecil berikutnya adalah melakukan survei rumah hunian yang Anda incar. Anda bisa melakukan survei online terlebih dahulu, misalnya dengan mencari rumah melalui website properti yang banyak sekali bertebaran. Carilah hunian yang berlokasi tidak jauh dari tempat kerja. Usahakan juga rumah berada di kawasan yang strategis, dikelilingi fasilitas publik misalnya rumah sakit dan juga pusat perbelanjaan. Hadirnya destinasi penting tersebut tentu akan memberikan kemudahan bagi kamu dalam beraktivitas sehari-hari. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menemukan hunian yang cocok berdasarkan pendapatan, seperti misalnya membuat daftar hunian berdasarkan harga, tipe, lokasi, dan jarak ke fasilitas publik terdekat. Yang kedua, seleksi hunian dari daftar untuk mempersempit pencarian. Yang ketiga, minta pendapat tentang rumah yang ingin dibeli ke orang-orang yang sudah berpengalaman dalam hal ini. Berikutnya, yang keempat, hubungi pihak sales atau developer untuk menanyakan lebih lanjut perihal hunian yang akan dibeli, mulai dari bank yang bekerja sama, berapa besaran DP, jangka waktu serah terima, maupun legalitas bangunan. Setelah mendapat beberapa pilihan, kamu perlu melakukan survei rumah secara langsung. Cobalah untuk mendatangi hunian tersebut dan berbincang dengan pemilik atau developer untuk menggali mengenai informasi rumah yang hendak kamu beli. Jadi, apakah kamu sudah menemukan hunian yang ingin kamu pilih? Waktunya untuk mengajukan KPR dengan memanfaatkan program suku bunga rendah dari bank ataupun dari developer. Itu dia yang sudah bisa kita bagi infonya untuk kamu tentang bagaimana membeli rumah dengan gaji kecil. Ada 5 tips yang bisa kamu manfaatkan. Jangan lupa follow, subscribe, dan juga komen serta diskusi dengan kami jika kamu ingin diskusi tentang banyak pengetahuan tentang properti.
di follow dan juga di subscribe dan juga like, comment untuk channel ini. Thank you dan kita akan see you di next pembahasan properti lainnya.